Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puspita Sari dengan NIM A1A121022 dari kelas reguler R002 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Yang saya hormati Ibu Rusmiati, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik problematika pendidikan multikultural di Indonesia sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Multikultural. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu karakteristik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik berasal dari kata karakter yang memiliki arti aktor yang membawakan peran yang berbeda dengan dirinya dan berhasil dengan baik. Maka, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik ialah sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen tertentu, yaitu semua keterangan mengenai elemen tersebut. Contohnya seperti ini. Misalnya elemen yang kita pakai atau yang kita gambarkan adalah elemen pegawai pemerintahan atau pegawai swasta. Maka karakter yang perlu diketahui adalah seperti jenis kelamin, pendidikan, agama, umur, masa kerja, golongan, serta gaji. Selanjutnya ialah problematika. Apa itu problematika? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut juga sebagai hal-hal yang perlu dan belum terpecahkan, dalam kata lain ialah permasalahan. Jika memang masalah adalah keniscayaan hidup, maka sejatinya kita tidak perlu risau dengan masalah tersebut. Ya, dunia tanpa masalah adalah seperti buku tanpa kisah, jalan tanpa lubang, makanan tanpa bumbu, gunung tanpa batu, dan bahkan seperti manusia tanpa mata. Masalah adalah satu-satunya sensasi yang mampu membuat orang menjadi dewasa, menjadikan hidup terasa lebih hidup. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam karakteristik problematika pendidikan di Indonesia. Jika kita melihat karakteristik dan problematika apa saja yang terjadi di Indonesia, maka kita kaji dari berbagai arah sudut pandang. Yang pertama ialah prasangka. Apa itu prasangka? Bahkan seorang ahli filsuf yaitu Johnson mengatakan bahwa prasangka ialah sikap positif dan negatif berdasarkan keyakinan stereotip kita tentang anggota dari kelompok tertentu. Seperti halnya sikap, prasangka meliputi keyakinan untuk menggambarkan jenis perbedaan terhadap orang lain sesuai dengan tingkat nilai yang kita berikan. Bagaimanakah contoh dari prasangka itu? Ada yang tahu? Ya. Contoh prasangka tentunya ada prasangka baik dan ada prasangka yang buruk. Prasangka yang baik itu gimana? Prasangka yang baik contohnya menerima semua ketentuan yang Tuhan berikan, sekalipun itu terasa buruk, sebab yakinlah ada hikmah di baliknya. Yang kedua seperti apa contohnya? Yaitu terus berikhtiar dengan keyakinan penuh bahwa tak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Selama kita berusaha, semua pasti akan ada balasannya. Yang kedua ialah prasangka buruk. Apa itu prasangka buruk? Seperti apa prasangka buruk itu? Yang pertama, mencurigai teman
yang mencontek saat mereka memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada kita. Padahal kenyataannya mereka tidak mencontek. Yang kedua, ini sering terjadi dan kita rasakan, seperti tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, menuduh lawan melakukan kecurangan saat kalah dalam suatu pertandingan. Maka dari itu, sikap-sikap seperti itu sebaiknya kita hindari agar tidak terjadi suatu kerenggangan atau perselisihan. Contoh yang kedua yaitu stereotip. Apa itu stereotip? Penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif, tapi lebih umumnya adalah negatif. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Ada yang tahu contoh stereotip itu bagaimana? Ya, contohnya seperti ini. Orang gemuk biasanya identik dengan pemalas atau suka makan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Contohnya lagi, gimana? Seperti pria dianggap lebih kuat dan berani dibandingkan dengan wanita. Etnosentrisme. Apakah itu etnosentrisme? Etnosentrisme merupakan paham yang pertama kali diperkenalkan oleh William Graham Sumner yang merupakan seorang antropolog beraliran interaksionalisme, di mana menurutnya etnosentrisme ini adalah kecenderungan untuk menetapkan sebuah norma dan nilai budaya orang lain dengan standar kebudayaannya sendiri. Langkah awal untuk mengatasi etnosentrisme ini adalah dengan mengakui bahwa nilai-nilai kita sendiri tidaklah harus sama dengan nilai-nilai Allah. Yang kedua ialah memahami bahwa tafsiran kita sendiri terhadap kitab suci berasal dari suatu konteks budaya tertentu. Contoh etnosentrisme seperti bullying dan diskriminasi masyarakat pada kelompok, suku, dan etnis tertentu. Selanjutnya ialah rasisme. Apa itu rasisme? Rasisme adalah pandangan yang menganggap bahwa sekelompok ras adalah lebih unggul daripada ras lainnya dalam hal soal hak-hak dan martabat sebagaimana konsekuensi. Dalam kata lain, bisa juga diartikan sebagai suatu sikap yang membeda-bedakan antara sesama berdasarkan warna kulit, rambut, suku, agama, dan lain sebagainya. Contoh dari rasisme ini seperti Anita termasuk ke dalam suku Batak. Dia memiliki kulit yang putih dan rambut putih. Selanjutnya ialah diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Mari kita bahas. Diskriminasi adalah suatu perilaku yang dihasilkan oleh stereotip atau prasangka lalu ditunjukkan dengan tindakan yang terbuka atau terencana, tertutup untuk menyingkirkan, menjauhi, membuka jarak baik bersifat fisik maupun sosial dengan kelompok. Ya, dengan kata lain, diskriminasi juga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang mana karena merasa dirinya sendiri paling benar dan yang lainnya adalah salah. Salah satu sifat dari diskriminasi adalah kecenderungan untuk memperlakukan orang-orang yang berbeda itu secara sama rata. Lalu apa saja contoh
adalah soal penampilan. Ada yang berpenampilan menarik, ada juga yang berpenampilan biasa-biasa saja. Kita ambil contoh yang kedua. Selain masalah penampilan, ada juga seseorang yang pandai dan ada juga seseorang yang kurang menonjol dalam hal prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Maka dari itu, diskriminasi ini sering terjadi antara kedua kelompok tersebut dengan membandingkan antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Maka dari itu, diskriminasi ini sebaiknya harus diberantas tuntas agar tidak terjadi kesenjangan antar kelompok. Selanjutnya ialah kambing hitam atau scapegoating. Apa itu kambing hitam? Kambing hitam adalah orang atau pihak yang disuruh bertanggung jawab atas kesalahan yang sama sekali tidak diperbuatnya. Orang itu harus menanggung hukuman atau konsekuensi yang bisa berupa sanksi baik tertulis maupun tidak tertulis, padahal dia tidak melakukan kesalahan itu sama sekali. Contohnya bagaimana? Misalnya seperti ini. Seseorang anak meminjam spidol kepada temannya. Namun, si pemilik spidol tersebut meminta spidolnya kembali. Dan ternyata spidolnya tersebut telah hilang. Dan yang meminjam spidol tadi melemparkan tuduhan kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai karakteristik problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum